Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3331. Setelah beberapa menit, sebuah berita mengejutkan tersebar di kalangan keluarga teratas Eastcliff. Bukan dugaan mereka. Leonardo yang saat itu tidak mampu melawan Curtis. Namun akhirnya gagal dan memilih bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ternyata memiliki seorang putra. Terlebih lagi, putra itu ternyata adalah Porter, penguasa istana Wanlong yang terkenal di luar negeri. Yang lebih mengejutkan adalah, Porter mengirim seseorang untuk mengunjungi keluarga Wade setelah membantai kepala penjaga keluarga Wade. Dan dia mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga Wade. Ini bukan yang paling menyeramkan. Hal yang paling menyeramkan adalah Porter membuat serangkaian tuntutan yang sangat keras dan bahkan tidak manusiawi pada keluarga Wade untuk membalas dendam orang tuanya. Apalagi, keluarga Wade hanya diberi waktu 1 malam. Yang lebih kejam adalah istana Wanlong mengatakan tidak ada yang membantu keluarga Wade. Atau mereka akan menjadi musuh menjadi bebuyutan istana Wanlong. Dengan kalimat ini, banyak keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Wade segera meminta semua anggota untuk mematikan ponsel mereka dan tinggal di balik pintu tertutup mulai sekarang hingga besok. Mereka juga tidak diperbolehkan berbicara dengan tamu. Jika diminta tolong, atau bahkan hanya menerima telepon dari keluarga Wade, mungkin akan dibenci oleh istana Wanlong. Oleh karena itu, semua garis menarik yang jelas antara semua batasan dan semua ikatan dengan keluarga Wade. Karena kekuatan istana Wanlong, semua kelas atas di Eastcliff sangat yakin bahwa keluarga Wade akan hancur. Bahkan malaikat pun tidak akan menyelamatkan mereka. Semua orang percaya bahwa besok pagi pukul 8 akan menjadi waktu bagi keluarga Wade untuk binasa. Bahkan jika keluarga Wade akhirnya menerima permintaan istana Wanlong, keluarga Wade akan benar-benar mundur dari panggung keluarga teratas mulai sekarang. Siapa sangka malapetaka yang akan menimpa keluarga Wade sedang mempersiapkan upacara pemujaan leluhur dengan meriah. Dan untuk mengumumkan ke seluruh negeri bahwa keluarga Wade telah resmi kembali ke tahta keluarga pertama. Yule dan Rahel yang berada di rumah, baru saja menerima pesan ini. Yule di rumah menunggu Charlie kembali sehingga mereka berdua dapat terus minum. Tidak disangkanya keluarga Wade akan menghadapi krisis yang begitu besar. Queen adalah orang pertama yang mendapat berita. Dia gugup dan segera menghentikan latihannya untuk konser dan pengangkutan pulang. Ketika dia melihat Yule, dia menangis dan bertanya, "Ayah, kamu sudah mendengar berita keluarga Wade?" Yule berkata dengan ekspresi serius, "Saya mendengarkan." Queen tidak bisa menahan pandangannya, sambil bertanya, "Ayah, istana Wanlong begitu kuat. Kakak Charlie akan berada dalam bahaya." Yule menggelengkan kepalanya. "Saya tidak bisa mengatakan dengan baik tentang masalah ini. Saya hanya tahu sedikit tentang istana Wanlong. Mereka sangat kuat." Setelah berbicara, dia tidak bisa menahan napas, dan berkata dengan nada serius, "Charlie mungkin dalam masalah besar kali ini. Lalu apa yang harus kita lakukan?" Queen sambil menyeka air matanya. "Kita tidak bisa hanya diam berdiri seperti ini." "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Queen sambil menyeka air matanya. "Kita tidak bisa hanya diam berdiri seperti ini." "Tentu saja tidak," Yule segera berkata. "Jangan khawatir. Aku akan mengumpulkan semua orang yang aku bisa. Aku akan mengajak mereka ke Gunung Winteri sendiri besok pagi." Queen segera berkata, "Aku juga ingin pergi." Rahel di samping tampak agak berjuang, berpikir sejenak, dan berkata, "Nana, kamu jangan pergi. Aku yang akan pergi menemani ayahmu." Queen bertanya, "Mengapa, Bu?" "Aku juga ingin pergi." Rahel buru-buru berkata, "Nini, kamu perempuan muda, dan kamu tidak akan dapat menyenangkan. Kamu harus tinggal di rumah. Jika terjadi sesuatu pada aku dan ayahmu, setidaknya kamu dapat melanjutkan garis keturunan. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil risiko." "Aku tidak." Queen menangis dan berkata, "Apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan bersamamu dan Kak Charlie."
Jika sesuatu benar-benar terjadi padamu besok, aku, Queen, tidak akan pernah hidup sendirian. Setelah selesai berbicara, dia segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan menelepon Kak Charlie sekarang. Jika kalian tidak membolehkan saya pergi, saya akan tetap pergi ke Gunung Winteri besok. Bab 3332. Yule segera berkata, jangan hubungi Charlie. Dia pasti sedang membicarakan sesuatu yang penting dengan keluarga Wade. Akan merepotkan dia jika kamu menelepon dan menangis. Kalau kamu ingin bertanya sesuatu, tunggu Charlie kembali malam ini dan diskusikan itu. Segera, dia berkata lagi, kalian berdua tunggu di rumah. Saya akan keluar, bertemu beberapa teman dan melihat apakah saya dapat menemukan lebih banyak orang yang bersedia membantu. Rahel berkata, saya akan menelepon keluarga saya juga, dan lihat apakah saya dapat mengirim beberapa orang. Tidak perlu, Yule menahannya dan berkata dengan serius, aku tidak bisa menolakmu untuk mengikutiku ke Gunung Winteri. Lagi pula, kamu dan aku sangat dekat dengan saudara Wade dan Charlie. Aku harus bertarung sampai mati untuk membalas cinta ini. Saat kita pergi besok, hidup dan mati tidak pasti. Jika kita mengalami kecelakaan, saya tidak bisa lagi menjelaskan kepada orang tua kamu. Saya tidak bisa melibatkan keluarga kamu. Setelah itu, dia sedikit tersenyum, dan berkata dengan lembut, kamu dan Nana, tunggu saja di rumah. Rahel ragu sejenak, tetapi mengangguk, dan berkata, hati-hati. Meskipun seluruh Iscliffe benar-benar terkejut dengan masalah Porter dan keluarga Wade, akan membutuhkan waktu untuk menyebarkan pesan tersebut. Sehingga kota-kota di luar Iscliffe belum menerima kabar tersebut untuk saat ini. Saat ini, Jasmine berada jauh di kantor Moore Group di Aurus Hill. Dia sedang sibuk dengan tugas dinas. Lalu tiba-tiba mendapat video call dari Nanako. Setelah videonya terhubung, Nanako yang mengenakan pakaian profesional, sedang duduk di kantor ketua Ito Group. Nanako bertanya sambil tersenyum, Kak Jasmine, apakah kamu sedang sibuk? Sibuk sangat. Jasmine tersenyum kecut, dan berkata, sejak aku mengambil alih Moore Group, aku tidak pernah menganggur. Kemudian, dia bertanya lagi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu memiliki banyak hal beberapa hari ini setelah kembali? Nanako menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, sama sepertimu, aku sangat sibuk. Jasmine tersenyum dan berkata, video call saat kamu sangat sibuk. Apakah kamu merindukan aku? Ya, Nanako itu tersenyum dan berkata, aku merindukan Sister Jasmine setiap hari beberapa hari ini sejak aku kembali. Saat dia mengatakan itu, dia berkata lagi, ngomong-ngomong, Sister Jasmine, apakah kamu sudah menghubungi Charlie beberapa hari ini? Tidak, Jasmine berkata, beberapa hari ini memang sedikit sibuk, jadi saya belum menghubungi Tuan Wade. Ada apa? Nanako berkata, kakak, hari ini tanggal 4 April. Besok adalah hari pembersihan makam. Apakah kamu lupa dengan spekulasi kita sebelumnya? Sudahkah kamu memeriksa apakah Charlie masih di Aurus Hill? Jasmine tiba-tiba mendapat pencerahan. Dia menepuk keningnya, dan berkata, oh, lihat ingatanku. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku benar-benar lupa. Saat itu, Nanako dan Jasmine berspekulasi tentang identitas Charlie. Nanako cenderung percaya bahwa Charlie adalah tuan muda dari keluarga Wade di Iscliffe. Namun tidak ada bukti kuat yang mendukungnya. Kebetulan dia tahu tentang upacara pemujaan leluhur keluarga Wade. Dia yakin Charlie akan pergi ke Iscliffe saat ini, dan dia pasti tuan muda dari keluarga Wade. Tapi jika Charlie tidak pergi, dia mungkin menebak arah yang salah. Jasmine selalu sangat ingin tahu tentang masalah ini, tapi dia terlalu sibuk dengan hal-hal baru-baru ini. Dia tidak ingat kapan pikirannya berantakan. Sekarang Nanako mengingatkannya. Dia sadar. Jadi dia berkata, Nanako, saya tidak tahu di mana Tuan Wade sekarang. Mengapa kita tidak meneleponnya dan bertanya? Nanako tersenyum dan berkata, itu yang saya maksud. Tapi saya di Jepang. Jika saya menelepon dan menanyakan di mana Tuan Wade, sepertinya terlihat agak disengaja. Kalau kamu bertanya, itu akan lebih alami.
Kamu bisa mengatakan ingin mengajak makan atau alasan lain. Oke, Jasmine tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menelepon Tuan Wade dan menanyakannya nanti. Aku akan memberimu jawaban secepat mungkin. Nanako tersenyum dan berkata, kakakku paling mengenalku. Aku akan menunggu kabar darimu. Bab 3333. Bagaimana Jasmine mengetahui ada badai berdarah yang sedang terjadi di East Cliff saat ini? Dia menutup telepon Nanako dan langsung menelepon Charlie. Saat ini, Charlie sedang memeriksa beberapa langkah terakhir dari upacara pemujaan leluhur bersama keluarga Wade. Tiba-tiba menerima telepon dari Jasmine. Dia meninggalkan aula utama untuk sementara. Pergi ke kamar kosong di sebelah. Menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. Jasmine, apa yang ingin aku lakukan? Jasmine sedikit gugup dan buru-buru berkata, Tuan Wade, kakek menanyakanmu akhir-akhir ini. Dia bilang rindumu. Saya ingin bertanya apakah kamu punya waktu hari ini. Jika nyaman, kamu bisa datang ke rumahku untuk makanan ringan. Setelah mendengar ini, Charlie tidak ragu. Jadi dia berkata sambil tersenyum. Maaf, Jasmine. Saya sedang di East Cliff. Saya sedang menunjukkan Feng Shui kepada klien. Saya mungkin baru kembali 2 hari ke depan. Jadi saya tidak bisa datang. Beritahu kakekmu. Aku akan mengunjunginya setelah saya kembali. Ketika Jasmine mendengar Charlie mengatakan bahwa dia berada di East Cliff, jantungnya berdetak kencang. Dia tahu tebakan dia dan Nanako telah cocok. Charlie pergi ke East Cliff saat ini. Itu pasti tidak menunjukkan Feng Shui kepada pelanggan seperti yang dia katakan. Bagaimanapun, keluarga Wade akan mengadakan upacara pemujaan leluhur setiap 12 tahun besok. Jika Charlie benar-benar keturunan keluarga Wade, dia pasti akan menghadiri acara yang begitu penting. Memikirkan hal ini, jauh di lubuk hati Jasmine, dia merasa sedikit kecewa. Karena, dia sudah merasa ada batasan yang sangat besar antara dirinya dan Charlie. Dan satu-satunya hal yang bisa membuatnya percaya diri adalah identitasnya sebagai putri keluarga Moore dan kepala keluarga Moore saat ini. Namun, dia tidak menyadari sampai sekarang bahwa identitas asli Charlie jauh lebih kuat daripada identitasnya sebagai putri dari keluarga Moore. Itu keluarga Wade. Itu adalah keluarga terbaik yang selalu menjadi yang terbaik di negara ini. Sekarang keluarga Schultz secara bertahap menurun. Keluarga Wade sudah menjadi keluarga nomor 1 di negara ini di benak semua orang. Dibandingkan dengan keluarga Wade, kekuatan keluarga Moore bahkan mungkin tidak 1/10 dari keluarga Wade. Dengan demikian, dia juga menyadari bahwa jarak antara dirinya dan Charlie tiba-tiba melebar. Begitu besar, bahkan mungkin di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan rasa malu. Charlie tidak tahu apa yang memikirkan Jasmine saat ini. Tidak tahu Jasmine telah menebak identitasnya saat ini. Jasmine tidak berbicara. Dia bertanya, Jasmine, kamu masih di sana? Baru pada saat itulah Jasmine kembali sadar, dan berkata, saya di sini, maaf, Tuan Wade. Ada sesuatu yang harus saya lakukan sekarang. Tiba-tiba saya kehilangan akal. Charlie tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kamu beritahu kakekmu dulu. Saya akan mengunjunginya setelah saya kembali. Jasmine berkata, baik, Tuan Wade. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Saya akan menghubungi lagi setelah kamu kembali. Oke, hubungi saya lagi nanti. Charlie menutup telepon. Tidak mengetahui adanya masalah. Dia kembali ke aula utama dan kembali mengkonfirmasi proses dengan keluarga Wade. Bab 3334. Jasmine yang masih bersikeras tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sesaat kemudian, dia mengangkat teleponnya dan hendak melakukan panggilan video dengan Nanako. Ketika tiba-tiba, di salah satu grup WeChat pengusaha wilayah selatan, seorang pengusaha bermarga Huang mengirim pesan. Isi pesannya adalah, berita besar, organisasi tentara bayaran luar negeri Istana Wanlong berusaha membalas dendam terhadap keluarga Wade. Keluarga Wade tidak akan ada lagi besok. Membaca ini, hati Jasmine tiba-tiba menegangkan. Dia cepat-cepat mengangkat teleponnya, dan bertanya di dalam grup chat, Presiden Huang, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan keluarga Wade?
Pihak lain dengan cepat menjawab pesan suara. Nona Mor, apakah kamu belum mendengar? Istana Wanlong mengundang keluarga Wade hari ini dan mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga mereka. Ternyata orang tua dari ketua Istana Wanlong meninggal karena keluarga Wade. Sekarang mereka kembali untuk membalas dendam. Mereka telah menyebarkan berita bahwa mereka ingin menghancurkan keluarga Wade. Siapapun yang berani membantu keluarga Wade akan dibunuh tanpa ampun. Jasmine bertanya, apa organisasi Istana Wanlong ini? Apakah sangat kuat? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Seorang pengusaha bermarga Liu dalam kelompok itu membalas. Tidak, Nona Mor. Kamu tidak tahu Istana Wanlong. Ini adalah salah satu organisasi tentara yang memberikan bayaran terbaik di dunia saat ini. Dengan puluhan ribu elit di bawah komandonya, kekuatan tempur yang kuat, bahkan negara kecil pun tidak dapat mengalahkan mereka. Kali ini keluarga Wade akan hancur. Orang lain dalam kelompok itu berkata, sial, saya pikir keluarga Schultz melakukan banyak kejahatan dan akan jatuh dari posisi nomor 1 di negara ini. Saya tidak menyangka keluarga Wade akan menghadapi hal seperti itu. Setelah besok, keluarga Schultz yang sedang mendapat masalah akan kembali ke tahta nomor 1 di negara ini. Segera setelah itu, pesan suara lain keluar. Tuan Zhang, tolong jangan berbicara buruk tentang keluarga Schultz. Begitu keluarga Wade jatuh, keluarga Schultz akan kembali ke posisi nomor 1. Kamu pasti gembira jika seseorang mengungkapkan pesan suaramu kepada keluarga Schultz. Keluarga Schultz pasti tidak akan melepaskanmu. Begitu pesan suara itu terbaca, pesan suara sebelumnya segera ditarik oleh pengirimnya. Semakin Jasmine mendengarnya, dia semakin ketakutan. Dia segera mengirimkan permintaan video call ke Nanako. Nanako sedang menunggu pesan Jasmine. Nanko langsung menjawab video call tersebut hampir seketika, dan bertanya, Sister Jasmine, apakah ada berita? Jasmine cemas, dan berseru, Nanako, Tuan Wade dalam masalah besar. Apa? Setelah mendengar ini, Nanako bertanya dengan gugup, Sister Jasmine, apa yang terjadi dengan Charlie Kun? Jasmine sangat tegang sehingga suaranya sedikit tersendat. Dia berkata, aku baru saja menelepon Tuan Wade. Dia mengaku sedang mengajarkan Feng Shui kepada orang lain di East Cliff. Ketika Nanako mendengar ini, matanya langsung melebar. Dan dia berkata, jadi, Tuan Charlie adalah keturunan keluarga Wade di East Cliff. Kita menebaknya dengan benar. Ya, Jasmine menangis saat ini. Dan berkata dengan panik, tapi, Nanako, aku baru saja mendengar seseorang berkata, ada organisasi bernama Istana Wanlong sedang membalas dendam pada keluarga Wade. Dia mengatakan mereka meminta keluarga Wade hari ini, mereka akan menghancurkan seluruh keluarga Wade. Apa? Istana Wanlong? Nanako tercengang saat mendengarnya, dan berseru, bagaimana mungkin Charlie Kun memiliki konflik dengan Istana Wanlong? Orang-orang ini adalah tentara bayaran profesional yang membunuh orang tanpa berkedip. Dikatakan bahwa anggota inti dari keseluruhan tim semuanya master top. Jasmine mengangguk dan berkata, ya, saya tidak mengerti mengapa. Saya melihat banyak orang membicarakan masalah ini. Sepertinya situasi keluarga Wade sangat kritis. Setelah berbicara, Jasmine berkata lagi, oh, benar. Penguasa Istana Wanlong juga mengatakan bahwa siapapun yang membantu keluarga Wade akan dibunuh. Nanako merasa pusing saat mendengar ini. Dan dia berkata, tidak mungkin. Aku akan ke East Cliff untuk membantu Charlie Kun. Jasmine bertanya, Nanako, bagaimana rencanamu untuk membantu Tuan Wade? Nanako berkata dengan tegas, 4 keluarga ninja besar di Jepang semuanya telah menyerah pada keluarga itu. Aku akan segera mengumpulkan semua ninja hari ini dan secara pribadi membawa mereka ke East Cliff untuk membantu Charlie Kun. Ketika Jasmine mendengar ini, dia langsung berkata, oke, kalau begitu aku akan kembali dan berdiskusi dengan kakek. Aku akan menyiapkan tenaga. Kalau begitu kita bertemu di East Cliff. Bab 3335. Saat ini, Yahiko Ito yang kehilangan kakinya telah mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan kendali keluarga Ito kepada putrinya Nanako. Namun, dia tidak langsung menjadi penjaga toko lepas tangan. Sebaliknya,
Dirinya yang sebelumnya adalah kepala keluarga itu telah menjadi asisten di belakang Nanako, memberikan penilaian dan bantuan sumber daya. Namun Nanako memiliki kemampuan kerja yang kuat, sehingga sebagian besar waktu Yahiko tetap berada di rumah. Saat itu, dia sedang bermain dengan beberapa tanaman pot Jepang bersama pelayan setianya Tanaka di halaman rumahnya di Tokyo. Seorang pelayan tiba-tiba berlari masuk dengan ekspresi bingung, dan berkata, "Tuan, Nona." Dia tiba-tiba memanggil 4 keluarga ninja besar dan meminta semua ninja dari 4 keluarga ninja besar untuk berkumpul di Bandara Narita malam ini. Mereka akan terbang ke Cina. Apa? Yahiko tertegun dan bertanya dengan wajah terkejut. Ada apa Nanako membawa banyak ninja ke Cina? Aku tidak tahu. Pelayan itu menjawab dengan panik. Setidaknya ada 100 ninja dari 4 keluarga besar. Saya tidak tahu mengapa Nona tertua begitu kejam. Jadi saya cepat-cepat memberitahu Anda. Hiroshi di samping juga terkejut dan berkata, "Tuan Presiden, apakah Anda ingin menelepon dan bertanya pada Noba tertua? Dia membawa banyak ninja. Ini agak tidak biasa." Yahiko berkata, "Tanaka, saya bukan lagi ketua. Saya akan mengganti nama saya di masa mendatang." Setelah selesai berbicara, dia melanjutkan, "Ketua saat ini adalah Nanako. Dia memiliki izin tunggal untuk memutuskan urusan keluarga itu dan semua sumber daya eksternal yang tersedia. Secara teori, jika dia tidak mengambil inisiatif untuk memberitahu saya tentang hal itu, saya seharusnya tidak bertanya." Hiroshi mengangguk dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi masalah ini terlalu tidak biasa. Jika tidak ada kejadian besar, Nona tertua tidak akan menggunakan ninja." Dan dia memanggil semua ninja dari 4 keluarga ninja besar sekaligus. Jika Anda tidak memahaminya dengan baik, bisa-bisa menimbulkan masalah besar. Yahiko menghela napas dan berkata, "Saya telah memberikan posisi ketua kepada Nanako. Secara teori, saya harus mempercayainya tanpa syarat, mendukung dan menghormati setiap keputusan yang dia buat. Raja baru berhasil. Raja tua mengambil alih politik. Itu selalu menjadi titik awal keruntuhan dalam negeri. Keluarga itu mampu bertahan hingga hari ini, dan ketua sebelumnya telah berusaha sebaik mungkin untuk menghindari hal seperti itu terjadi. Saya tidak mau mengganggu kejadian ini." Hiroshi ragu sejenak, mengangguk dan berkata, "Aku mengerti maksudmu." Yahiko sedikit mengangguk, dan memberitahu pelayan yang datang untuk melapor, "Pergi dan lakukan pekerjaanmu. Jangan beritahu siapapun tentang masalah ini." Pelayan itu segera membungkuk dalam-dalam dan berteriak dengan hormat, "Baik." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berbalik dan pergi. Yahiko terus bermain dengan pot tanaman di tangan. Namun ternyata Hiroshi di sebelahnya tampak sangat mencurigakan. Dia meletakkan pot tanaman di tangannya dan berkata dengan tenang, "Tanaka, kamu harus percaya pada Nanako. Dia tidak akan gegabah melakukan keputusan yang tidak bertanggung jawab." Hiroshi berkata dengan malu, "Kamu benar. Bawahanmu tidak perlu terlalu khawatir." Yahiko sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oke, lansekap pot ini akan selesai hari ini. Cepatlah." Baik, saat itu Nanako masuk dengan pikiran gelisah. Dia melihat Yahiko dan Hiroshi bermain dengan tanaman pot di halaman. Nanako langsung melangkah maju, membungkuk dan berkata, "Ayah, saya baru saja tidak meminta izinmu. Saya memanggil semua ninja dari 4 keluarga besar. Mohon maafkan saya." Yahiko berkata sambil tersenyum, "Nanako, kamu adalah kepala keluarga itu. Kamu tidak memerlukan persetujuanku untuk mengambil keputusan." Bab 3336. Nanako mengatupkan bibirnya. Air mata langsung keluar dari matanya dan bertanya-tanya, "Odo-san, Tuan Charlie dalam masalah." "Apa?" Yahiko berseru. "Tuan Wade dalam masalah." Pria yang berdebat Tuan Wade seharusnya tidak memiliki masalah nyata, bukan? Air mata Nanako sudah lama tak terkendali, dan dia terisak. Kali ini Charlie Kun diincar oleh organisasi tentara bayaran top dunia Istana Wanlong. Dikatakan bahwa keluarga Wade dan Tuan Istana Wanlong memiliki perseteruan berdarah. Mereka telah mendekati keluarga Wade untuk membalas dendam.
Istana Wanlong. Yahiko hanya merasa pusing di otaknya. Dan berkata, bagaimana mungkin keluarga Wade memprovokasi Istana Wanlong? Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu situasi yang sebenarnya. Saya hanya tahu bahwa Istana Wanlong telah mengunjungi keluarga Wade hari ini, mengirim lebih dari 100 peti mati, mengatakan bahwa mereka akan menghancurkan keluarga Wade. Yahiko bertanya padanya, kamu memanggil semua ninja 4 keluarga besar untuk pergi ke East Cliff dan membantu Tuan Wade? Ya benar, Nanako mengangguk dengan tegas dan berkata, Charlie Kun, baiklah padaku. Dan dia sekarang dalam masalah. Aku tidak bisa berdiam diri. Yahiko berkata dengan ekspresi rumit. Tapi, ninja dari 4 keluarga besar bukan lawan Istana Wanlong. Yahiko berkata lagi, saya hanya tahu sedikit tentang situasi Istana Wanlong. Ada puluhan ribu tentara bayaran elit dan lebih dari 100 master top. Dengan kekuatan seperti ini, kecuali 3 keluarga teratas di dunia, tidak ada keluarga bisnis di dunia yang mampu membiayai, termasuk kita. Berbicara tentang ini, Yahiko berhenti sebentar, dan melanjutkan. Beberapa tahun yang lalu, Yamaguchi Gumi berselisih dengan Istana Wanlong di Timur Tengah untuk beberapa bisnis ilegal. Tim taktis yang terdiri dari 20 orang membunuh mereka semua, dan tidak ada yang selamat. Sejak saat itu, Yamaguchi Gumi, yang berjalan menyamping di pedesaan, akan memutar sambil mendengar kata Istana Wanlong. Nanako berseru, Odo-san, aku tidak bisa memikirkan ini lagi. Apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Charlie. Bahkan jika saya mati di Tiongkok, saya akan melakukannya. Yahiko memandangi ekspresi Nanako yang tak tergoyahkan. Terdiam sesaat, lalu menghela napas, menyinkronkan tangannya dengan lemah dan berkata, kalau begitu, pergilah. Karena kamu sudah mengambil keputusan, percuma aku mengatakan lebih banyak. Tapi ada 2 hal yang ingin saya ingat. Nanako sangat gembira saat mendengarnya, dan buru-buru berkata, Odo-san, tolong beritahu aku. Yahiko berkata dengan sangat serius. Hal pertama, banyak yang disebut pejuang tidak benar-benar persiapan. Tetapi apa yang sering dikatakan orang yang tidak tahu itu tidak takut. Jadi kamu harus ingat bahwa kamu tidak akan dapat menghadapi Istana Wanlong sampai kamu benar-benar menghadapinya. Pada saat itu, jangan sampai ninja dari 4 keluarga besar tahu siapa musuh yang akan mereka hadapi kali ini. Kalau mereka tahu, saya yakin tidak ada dari mereka yang berani naik ke pesawat. Nanako menggigit bibirnya, mengangguk berat dan berkata, Odo-san, aku mengerti. Yahiko mengangguk, menatap dengan enggan, dan berkata dengan penuh kasih. Hal kedua adalah, kamu harus tetap hidup namun caranya. Odo-san telah kehilangan kaki. Jika aku kehilanganmu lagi, hidupku akan hancur. Nanako menangis, dan langsung berlutut. Dia meraih tangan Yahiko dan berkata sambil terisak, jangan khawatir, Odo-san. Nanako akan melakukan yang terbaik. Yahiko juga gagal mengendalikan emosi batinnya. 2 baris air mata mengalir. Setelah itu, dia melihat ke arah Nanako dan berkata dengan emosi, lupakan saja. Nanako, Odo-san akan pergi ke East Cliff bersamamu. Nanako bertanya dengan heran, Odo-san, kamu juga mau pergi? Yahiko mengangguk, dan berkata dengan serius, Tuan Wade memiliki kebaikan yang besar kepada keluarga itu. Saat ini dia dalam masalah besar. Saya harus pergi membantu. Yahiko tidak banyak bicara. Dia memandang Nanako dan berkata dengan emosi di dalam hatinya. Nanako, kamu satu-satunya anak perempuan Odo-san. Kita pergi bersama ke neraka. Bab 3337. Ketika para ninja dari 4 keluarga ninja besar Jepang mulai berkumpul dan bersiap untuk pembongkaran ke East Cliff, banyak orang di Aorus Hill juga mulai sibuk. Di Hotel Shangri-La, Rosalie, yang juga menerima pesan itu, segera berkata dengan tegas kepada ibunya Yashita, Bu, aku akan pergi ke East Cliff untuk membantu Tuan Wade. Yashita berkata, Rosalie, apa kamu lupa apa yang dikatakan Tuan Wade? Identitas kamu saat ini sangat sensitif. Orang Jepang masih mencari keberadaan kamu, dan bahkan meminta Interpol mengeluarkan surat perintah Anda. Kalau kamu pergi ke East Cliff,
kamu mungkin akan ditangkap sebelum dapat membantu Tuan Wade. Setelah itu, Yashita berkata lagi, Rosalie, dengarkan ibumu dan tetaplah di sini dengan aman. Ibu akan pergi ke East Cliff dan menemui kakekmu. Aku pasti akan bersama kakekmu dan yang lainnya besok pagi. Kami akan pergi ke Gunung Winteri untuk membantu Tuan Wade melawan Istana Wanlong. Rosalie menggelengkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, tidak, aku harus pergi. Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan tegas, Tuan Wade mengalami masalah besar. Apapun yang terjadi pada saya bukanlah apa-apa. Tuan Wade menyelamatkan hidup saya, dan juga memberi saya kesempatan besar. Bahkan dia memberi keluarga kita kesempatan besar. Kalau saya masih mempertimbangkan keselamatan pribadi saya tidak akan pernah bisa memaafkan diri saya dalam hidup ini. Yashita berkata dengan malu, tapi bagaimana kamu pergi ke East Cliff dalam situasi ini? Sekarang ada sistem pengenalan wajah di mana-mana. Kamu bisa saja ditemukan sebelum naik pesawat. Rosalie berkata, kita berdua bisa pergi dengan mobil. Kita berdua bisa bergiliran mengemudi. Kita bisa tiba di East Cliff dalam 11 atau 12 jam saat tiba. Kita akan bertemu kakek dan yang lainnya dulu. Lalu berangkat ke Gunung Winteri besok. Yashita penuh dengan keraguan. Tidak tahu harus melakukan apa untuk saat ini. Tapi setelah melamar lama sekali, dia menyeringai, mengangguk dan berkata, oke. Ayo pergi. Setelah selesai berbicara, dia segera mengambil masker dan kacamata hitam, menyerahkannya kepada Rosalie, dan berkata, pakai masker dan kacamata hitam ini. Statusmu spesial, tidak nyaman jika berhenti dan makan di jalan. Kamu pergi ke mobil dan tunggu saya. Saya akan menyiapkan makanan. Kita bertemu di mobil dalam 10 menit. Mobil diparkir di garasi bawah tanah hotel. Range Rover dengan plat nomor 331. Baik. Sejak Charlie mengatur keluarga Harker di sebuah villa di tepi sungai Aurus Hill, dan mengatur Yashita untuk tinggal bersama Rosalie di Shangri-La, dia meminta Ishak untuk melengkapi Yashita dengan sebuah mobil. Sehingga dia dapat melakukan perjalanan di antara kedua tempat setiap hari pulang pergi. Segera, ibu dan putrinya sudah siap. Mereka mengemudikan mobil, dan berlari kencang ke utara. Pada saat yang sama, Jasmine dan kakeknya Jonathan Moore juga siap berangkat ke East Cliff. Keluarga Moore relatif lemah. Mereka tidak memiliki penjaga dan pengawal yang baik. Apalagi keluarga tersebut tidak memiliki prajurit bintang 3. Namun, Tuan Moore tetap memanggil semua pengawal di keluarga. Dan bersama Jasmine, dipindahkan ke East Cliff semalaman. Tuan Moore tahu betul bahwa di hadapan Istana Wanlong, dia dan keluarga Moore tidak akan bisa membantu. Tetapi untuk membalas kebaikan Charlie, dia tetap memutuskan untuk pergi ke East Cliff bersama cucunya. Bahkan jika tidak dapat membantu Charlie, setidaknya harus berdiri di sisi Charlie pada saat kritis. Sedangkan Jasmine, hatinya telah melakukan perjalanan ribuan mil dan terbang ke sisi Charlie. Ketika kekasihnya menghadapi krisis seperti itu, dia tidak lagi peduli dengan hidup dan matinya sendiri. Dia hanya ingin bertemu dengannya sesegera mungkin. Berdiri teguh di sisinya, Sophie, yang juga putri dari keluarga besar, sama cemasnya setelah mendengar kabar tersebut. Dia memberitahu ibunya Helen tentang hal ini, dan bertanya dengan gugup, tapi, apakah kamu ada cara untuk membantu dermawan dalam masalah ini? Saya memeriksa situasi Istana Wanlong. Saya khawatir dermawan berada dalam bahaya. Helen berpikir, dan berkata dengan sangat serius, karena penguasa Istana Wanlong adalah putra Leonardo Waldron, dia akan memberi ayahmu beberapa wajah. Leonardo adalah sahabat ayahmu saat itu. Hampir semuanya bergantung pada dukungan dan bantuan ayahmu. Leonardo selalu setia pada ayahmu. Jika ayahmu maju untuk menjadi perantara bagi keluarga Wade, mungkin putra Leonardo dapat melepaskan keluarga Wade, atau memberikan kesempatan kepada keluarga Wade. Benarkah? Sophie bertanya dengan penuh semangat ketika mendengar hal ini. Apakah Leonardo ini benar-benar anak buah ayah? Bab 3338. Ya benar, Helen mengangguk. Kebaikan ayahmu kepada keluarga Waldron bisa dikatakan sebesar gunung. Bagus, Sophie berkata dengan penuh semangat.
Dermawan ingin membawa ayah ke Gunung Winteri untuk menebus kesalahan orang tuanya. Karena ayahku baik kepada keluarga Waldron. Jika Dermawan datang menggunakan ayahku sebagai syarat, aku pasti bisa memaksa Porter untuk mundur. Setelah selesai berbicara, dia berkata dengan cemas, "Tidak, saya harus pergi ke Eastcliff. Pergi ke Gunung Winteri besok pagi. Jika ayah menolak untuk bekerja sama, saya dapat membujuknya." Helen juga mengangguk setuju dan berkata, "Ayahmu memiliki kebaikan yang besar kepada keluarga Waldron. Jika ayahmu ingin berdamai dengannya, harus ada ruang untuk relaksasi dalam masalah ini." Helen melihat waktu dan berkata, "Sophie, cepat pesan tiket. Ibu akan menemanimu ke Eastcliff." Sophie berkata, "Tak, jangan pergi, terlalu berbahaya." Helen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Tidak ada bahaya. Keluarga Waldron itu penyayang. Dulu Porter sering datang berkunjung ke rumah saat dia masih kecil. Dia 2 atau 3 tahun lebih tua darimu. Dia sangat gugup saat itu. Saya suka bermain dengannya. Dan hubungan kami juga sangat baik. Dia sangat menghormati saya dan ayahmu. Saya yakin dia tidak akan melakukan apa-apa saya. Jika dia tahu identitasmu, dia tidak bisa melakukan apapun padamu." Saat dia mengatakan itu, dia berkata dengan emosi, "Pada saat itu, saya juga akan meminta untuk menunjukkan belas kasihan. Saya percaya itu akan berhasil." Sophie mengangguk dan berkata, "Bagus, Bu. Saya akan memesan tiket sekarang. Ayo segera berangkat." Pada saat yang sama, Albert juga mendengar tentang keluarga Wade dan Istana Wanlong. Dia juga sangat cemas ketika mengetahui hal ini, dan segera menelepon Ishak untuk menanyakan tentang situasi spesifik. Sebagai juru bicara biasa keluarga Wade, Ishak tidak memenuhi syarat untuk pergi ke keluarga Wade hari ini. Dia berada di hotel bersama juru bicara lainnya, menunggu upacara pemujaan leluhur di Gunung Winteri besok. Setelah dia mengetahui hal ini, dia tidak terlalu khawatir, karena dia, Albert dan Liam semuanya telah melihat kekuatan supernatural besar Charlie. Saat itu di kaki Gunung Golmin, Charlie memanggil petir untuk menghasilkan longsoran salju dan langsung menjatuhkan 8 raja ke dalam satu gelombang. Ini masih jelas di benak mereka. Oleh karena itu, dia tidak mengira Istana Wanlong akan menjadi lawan Charlie. Hanya karena dia sangat yakin bahwa Charlie tidak akan kalah dari Istana Wanlong. Ishak terus menasihati juru bicara keluarga Wade lainnya yang ingin melarikan diri di hotel. Berharap mereka tetap tinggal bersama keluarga Wade. Namun bujukannya tidak berpengaruh. Banyak yang takut Istana Wanlong marah dan tidak melepaskan juru bicaranya. Jadi mereka pergi tanpa menyapa. Melihat sebagian besar orang tidak dapat dibujuk, Ishak diam-diam memarahi orang-orang ini karena kepicikan mereka. Dan dia tidak menyangka Albert akan menelepon. Ketika Ishak menjawab telepon, dia mendengar Albert di ujung telepon berkata, "Tuan Cameron, saya mendengar seseorang ingin menargetkan Tuan Wade. Apakah bawahan Anda di Aurus Hill mendukungnya? Selain itu, saya setidaknya bisa mengumpulkan buah saya. Kalau tidak berhasil, saya akan membawa seseorang untuk mengemudi ke sana sekarang." Ishak berkata tanpa daya, "Albert, Tuan Wade disebut naga sejati untuk apa-apa? Apa Porter berani pergi ke Gunung Winteri besok? Aku yakin Tuan Muda akan langsung membunuh jika dia menarik petir dari langit. Kita tidak membutuhkan prajurit udang dan jenderal kepiting untuk berlari mendukung adegan itu." Ishak berkata lagi, "Selain itu, Gunung Winteri adalah kuburan leluhur keluarga Wade. Orang tua Tuan Muda juga dimakamkan di sana. Kalau kamu membawa banyak gangster ke tempat itu, kamu tidak akan dapat membantu. Kamu akan mengganggu ketenangan orang tua Tuan Muda." Mendengar ini, Albert menghela napas lega, dan dengan cepat menyetujui. Ya, Tuan Cameron benar. Tuan Wade memiliki kekuatan supranatural yang hebat. Dia tidak membutuhkan bantuan geng tentara udang dan jenderal kepiting saya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, "Mengapa saya tidak membawa beberapa orang ke sana? Jika Tuan Wade mulai membunuh orang, harus ada yang membantu membersihkan mayat atau sesuatu. Mungkin badai petir akan turun dan membunuh seluruh tentara Istana Wanlong. Bawahanku bisa membantu." Ishak tersenyum dan berkata,
Kamu bisa menarik kesimpulan dengan cepat. Semua bawahanmu tahu Tuan Muda. Jika ada yang tidak cukup ketat dan mengungkapkan identitas asli Tuan Muda, itu malah akan menimbulkan masalah bagi Tuan Muda. Jika kamu mau datang, datang saja dan lihat sendiri. Ayolah, jangan bicara kosong omong. Graham, Nona Moore, dan Zeke White belum tahu identitas Tuan Muda. Oke, Albert berkata. Kalau begitu aku akan pergi ke bandara dan naik pesawat ke sana. Bab 3339. Malam hari, ketika seluruh Iscliffe membayangkan keluarga Wade hanya memiliki satu malam terakhir yang tersisa, Charlie telah menyelesaikan seluruh proses perencanaan upacara pemujaan leluhur dengan keluarga Wade. Meskipun anggota keluarga Wade mengira mereka hanya bisa menahan diri dan maju ke depan. Setelah semua prosedur ditetapkan, Charlie berdiri dan berkata, "Semuanya, tidurlah lebih awal malam ini. Setiap langkah harus dilakukan sesuai prosedur besok. Jika ada yang membuat kesalahan pada masalah penting seperti itu, jangan salahkan aku. Charlie akan memesan wajahku." Clayton hanya bisa menghela nafas. Upacara pemujaan leluhur mudah untuk dibicarakan, tetapi kuncinya adalah apa yang harus dilakukan dengan Istana Wanlong. Mereka akan berangkat ke Gunung Winteri pukul 8 besok pagi. Apa yang harus kita lakukan untuk melawan mereka? Charlie berkata dengan tenang. Kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang harus kalian lakukan. Kalian semua di sini tidak perlu khawatir tentang itu. Caleb berseru dan bertanya. Dengarkan kata-katamu. Porter dan Istana Wanlong. Bisakah kamu menanganinya sendiri? Tentu saja saya bisa. Charlie berkata dengan tenang. Besok pagi pukul 7. Semua harus berkumpul di Gunung Winteri. Tidak boleh ada yang terlambat 1 menit pun. Porter akan datang pukul 8. 1 jam akan cukup baginya. Jadi upacara pemujaan leluhur kita bisa dimulai secara resmi pukul 9. Sialan, Felix yang telah tampil beberapa kali dan akhirnya diam sepanjang sakit, tidak bisa duduk diam ketika mendengar kata-kata Charlie. Dia berdiri dan berkata dengan marah, "Charlie, aku tidak tahan lagi. Jam berapa sekarang? Apakah kamu masih berpura-pura hebat? Besok kematian kita akan datang. Kamu masih berbicara omong kosong. Mengatakan kamu bisa mengalahkan Porter dalam 1 jam. Charlie menatapnya, mengerutkan kening, dan bertanya, apakah kamu belum cukup berpikir? Felix gemetar ketakutan, tetapi masih gemetar mengingat dan berkata, aku tidak mengatakan kata-kata ini untuk diriku sendiri. Aku mengatakan ini untuk seluruh keluarga Wade. Aku tidak akan membiarkan keluarga Wade dikirim ke jalan buntu olehmu. Charlie mengabaikannya, menatap Huff di sebelahnya, dan berkata dengan dingin, Huff, tampar mulut, apa yang kamu bicarakan? Huff bertanya dengan wajah bingung, mengapa aku? Aku tidak akan melakukannya. Charlie berkata dengan dingin, tidak mau melakukan itu. Baiklah. Kemasi barang-barangmu dan keluar dari rumah keluarga Wade malam ini. Jangan pernah kembali. Apa? Huff tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, mengapa kamu memerintahku keluar dari rumahku? Charlie bertanya dengan kosong, sudah sehari, dan kamu masih belum tahu siapa yang bertanggung jawab atas keluarga Wade sekarang. Huff memandang Jeremiah dan berkata dengan sedih, kakek, Charlie keterlaluan. Bukankah ini memegang bulu ayam sebagai anak panah? Yeremia telah menonton dengan dingin, tetapi pada saat ini dia tidak dapat menahan amarahnya, dan bertanya kepadanya. Kamu menganggap apa yang aku katakan sebagai bulu ayam? Saya telah mengatakan bahwa pada waktu-waktu khusus, semua yang ada di keluarga Wade diputuskan oleh Charlie. Apakah kamu tuli? Atau kamu buta? Berpura-pura tidak mengerti? Atau apakah saya semakin tua dan kamu tidak yakin dengan apa yang saya katakan? Semua orang di keluarga Wade ketakutan dengan penampilan marah lelaki tua itu. Yeremia memandang Huff dan berkata dengan dingin, Charlie baru saja memberi perintah. Kalau kamu tidak menyetujuinya, kemasi barang-barangmu dan segera pergi. Tidak ada maksudnya meminta belas kasihan. Ketika ayah Huff, Caleb, mendengar ini, dia memandang Huff dengan cemas, dan berteriak, masih membayangkan. Apakah kamu benar-benar ingin keluar? Jadi,
Hampir tanpa berpikir, dia langsung mengangkat tangannya, dan tiba-tiba menariknya ke arah wajah Felix. Felix juga terintimidasi oleh aura Jeremiah. Dia bahkan tidak menyadari bahwa sepupunya Huff, yang telah berlutut di belakang pantatnya dan menjilatnya, benar-benar mengangkat tangan dan menamparnya. Plak, tamparan keras bergema di aula. Bab 3340. Felix menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya. Segera, ekspresi menjadi semakin marah. Dia beraksi dan bertarung dengan Huff, mengutuk dengan sangat marah. Kamu berani menamparku? Aku akan bertarung denganmu. Melihat keduanya bergulat menjadi satu bola, Charlie segera melangkah maju, menyeret Felix ke atas, dan tendangannya keluar seperti tendangan kiper yang menendang bola ke arah gawang. Felix ditendang di mana-mana, meskipun dia tidak pingsan. Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebelum dia dapat berbicara, Charlie menunjuk ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Katakan saja satu kata lagi, dan aku akan mengatur pesawat untuk membawamu ke Suriah sekarang." "Aku, Charlie, akan melakukan apa yang aku katakan." Felix tidak berani lagi berlaga agresif dengan Charlie kali ini. Dia tidak tahu apakah Charlie benar-benar akan mengirimnya ke Suriah, tapi dia percaya Charlie tidak bercanda dengannya. Melihat Felix menutup mulutnya dengan sadar, ekspresi Charlie sedikit melembut. Dia berkata dengan dingin, "Semuanya, tolong ingat baik-baik. Kita akan berkumpul di puncak Gunung Winteri pada pukul 7 besok pagi." Setelah itu, dia memandang Stephen dan berkata, "Pelayan Thompson, tolong antar saya kembali." Jeremiah buru-buru berkata, "Charlie, jangan melihat ke belakang ke rumah selama masa kritis ini. Kamu istirahat di sini satu malam." Charlie berkata dengan tenang, "Kakek tidak perlu khawatir. Istana Wanlong mengatakan akan menemuimu di Gunung Winteri pukul 8 besok pagi." Pikiran mereka tidak akan berubah di tengah jalan. "Kamu harus tidur nyenyak. Kamu harus tiba di Gunung Winteri pukul 7 besok pagi." Jeremiah juga malu untuk mengatakan bahwa dia ingin menahan Charlie di rumah karena dia takut. Dia menahan diri dan berkata, "Kalau begitu, kakek tidak akan menahanmu." Helena, yang diam selama ini, menatap Charlie diam-diam dengan ekspresi yang sangat kusut. Tepat ketika dia masih ragu apakah akan menyusul Charlie, mencari kesempatan untuk berbicara dengan Charlie sendirian, dua pelayannya masuk. Karena hari ini adalah acara resmi keluarga Wade untuk membahas upacara pemujaan leluhur, keduanya tidak ikut bersama Helena dan beristirahat di Shangri-La Hotel East Cliff. Namun, setelah keluarga kerajaan Nordik mengetahui permusuhan antara Istana Wanlong dan keluarga Wade, mereka segera mengirimkan perintah, meminta mereka untuk segera membawa Helena ke bandara. Helena harus terbang ke Rusia. Selain itu, keluarga kerajaan secara khusus mengatakan kepada mereka berdua untuk tidak memberitahu Helena tujuan sebenarnya dari pesawat tersebut. Hanya boleh memberitahu Helena bahwa pesawat tersebut akan kembali ke Eropa Utara. Jadi, keduanya menggerakkan Shangri-La dengan tergesa-gesa. Begitu mereka masuk, gadis Tionghoa di antara keduanya segera mendatangi Helena, dan berkata dengan hormat, "Putri Helena, Putri Olivia mengirim pesan mendesak. Kami harus mengantar Anda ke bandara. Kita akan kembali ke Eropa Utara." Gadis itu berkata dengan nada meminta maaf. "Maaf, Putri Helena, saya tidak tahu alasan pastinya. Saya hanya tahu pesanannya mendesak. Pesawat akan berangkat pukul 9. Clayton yang berada di samping langsung merasa kesal saat mendengar hal tersebut. Dia bertanya, "Apa maksud keluarga kerajaan Nordik?" Gadis Tionghoa itu memandang Clayton dan berkata dengan serius, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Kami hanya pelayan keluarga kerajaan. Kami hanya bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah keluarga kerajaan. Kami tidak tahu mengapa kerajaan keluarga mengeluarkan perintah seperti itu." Helena memandang Charlie dengan gugup, lalu bertanya pada gadis itu, "Olivia ingin aku pergi kemana?" Gadis itu segera menjawab, "Putri Helena, seperti yang saya katakan tadi. Putri Olivia ingin Anda segera kembali ke Eropa Utara." "Aku tidak percaya," Helena berseru. "Olivia pernah bilang sebelumnya, dia tidak akan membiarkanku kembali ke Eropa Utara sebelum aku mati. Sekarang nenek sedang bernafas.
Itu adalah titik kunci baginya untuk mewarisi tahta. Sangat tidak mungkin meminta saya kembali. Pasti ada konspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.